Jadi sampah-sampah ini kami kebetulan kan anak-anak juga, murid kami ini ada 1098 anak. Jadi saya berpikir kalau satu anak membuat satu ekobrik seperti ini, itu kita sudah menyelamatkan sampah demikian banyaknya. Karena satu ekobrik ini sampahnya bisa 3 karung ini. Sebetulnya? Iya. Jadi padat banget ya? Iya, ini 500 sampai 700 gram. Jadi yang Mbak Novi ini kirain segini, ini belum tentu dapat 1 botol kecil pun. Oh gitu ya? Iya. Sampah itu kan sangat sampah plastik ya. Betul. Sangat sulit untuk dikelola atau oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, coba bayangkan 10 tahun lagi ke depan. Iya. Atau kita cita-cita Indonesia emas tahun 45 ini jangan sampai mungkin hampir 20 tahun lagi bagaimana nasibnya? Sampah semua ini. Ini kan Ibu sepertinya sangat ingin ketika Ibu ada di sini di SMA Negeri 5, kebermanfaatan itu sangat banyak gitu Ibu ingin. Kepikiran gitu jangan sampai anak-anak nganggur gitu kan. Kepikiran supaya anak-anak ada kreativitas sambil sekolah udah ada penghasilan nih, ada yang beli hasil karyanya. Kenapa Ibu sampai berpikir begitu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Kali ini saya ada di sekolah saya dulu, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau zaman saya dulu namanya SMA Negeri W. Halim, pemirsa. Sekarang perkembangannya begitu pesat. Nah, saya berbincang dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Hayati Nufus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Senang banget saya bisa kembali ke sekolah ini, ke alma mater ini setelah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi perubahannya begitu pesat ya Bu ya? Pesat sekali. Tahun berapa juga Mbak Novi? Lulusnya 91. Sudah senior, 91 udah berapa puluh tahun. Guru-gurunya juga udah nggak ada yang para era dulu. Nah pemirsa, saya hari ini mau berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah. Ada 2 hal yang menarik untuk diangkat. Pertama adalah tentang ini nih, pasti pemirsa tanya nih, apa ini? Ini apa nih semuanya ini? Ini kursinya bagus banget. Nah ini yang pertama, ada satu lagi nanti kita bocorin. Ini Bu, saya tuh datang ke sini dapat informasi. Ramai diperbincangkan bahwa SMA Negeri 5 ini adalah punya inovasi yang luar biasa, bisa buat kursi namanya ekobrik. Ternyata ini pemirsa, bisa diceritain nggak Bu? Ini idenya dari mana sih? Bikin kursi dari botol isinya sampah ini. Oh begini, Mbak Novi, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat Mbak Novi. Iya. SMA 5 ini pertama-tamanya adalah kita melihat ada kepedulian ya. Barangkali kepedulian terutama generasi muda kita dengan bagaimana kita melihat ya, memperlakukan sampah-sampah yang plastik ya, kami lebih konsennya ke plastik. Sampah plastik. Jadi kami akhirnya sampah-sampah plastik ini kita bentuk wadahnya itu adalah bank sampah. Bank sampah kami khusus plastik, dan plastiknya ini yang plastik tentunya yang tidak laku dijual. Kalau botol plastiknya ini orang banyak pemulung. Betul, laku. Iya. Tetapi plastik-plastik yang bekas seperti itu yang cacahannya itu ada bekas kulit Indomie, kemudian plastik-plastik kresek yang kalau dijual juga nggak laku ya. Nah ini bagaimana bisa menjadikan suatu kebermanfaatan. Nah bermanfaat enggaknya itu kan bagaimana kita bisa memperlakukan plastik tersebut. Nah, saya terutama dengan teman-teman guru di sini ya, ada memang kami bentuk ya penanggung jawabnya. Karena nggak mungkin juga Mbak Novi saya langsung terjun. Iya, betul. Saya hanya mengeluarkan idenya gimana ini sampah-sampah ini. Nah, kami searching lah ya, searching juga. Kemudian yang memungkinkan saat ini adalah dari kita ini membuat ekobrik. Nah ini ekobrik ini ya. Oh namanya ekobrik tuh ini? Jadi barang-barang plastik yang memang sudah tidak laku, kemudian kita bagaimana berdayakan sehingga ini menjadi daya jual. Ini kalau dijual di Shopee itu ini 30 ribuan ini. Oh ada begini ya? Iya. Oh gitu. 33.000 ini. Kita dapat sampah-sampah ini dari mana aja Bu plastiknya? Jadi sampah-sampah ini kami kebetulan kan anak-anak juga, murid kami ini ada 1098 anak. Jadi saya berpikir kalau satu anak membuat satu ekobrik seperti ini, itu kita sudah menyelamatkan sampah demikian banyaknya. Karena satu ekobrik ini sampahnya bisa 3 karung ini.
Sebetulnya? Iya. Oh, jadi padat banget ya? Iya, ini 500 sampai 700 gram. Jadi yang Mbak Nopi ini kirain segini, ini belum tentu dapat 1 botol kecil pun. Oh gitu ya? Iya, jadi ketika dicacah kecil kita padatkan, ini harus padat. Kalau nggak padat ya kita nanti dibuat kursi ini jadi nggak kuat ya? Jadi ini kita dudukin ini kursi dari Ecobrick. Ini dibuat dari 19 botol ini. Kita satukan. Nah, ini seperti jadi ini. Jadi kalau untuk yang kursi ini ukuran botolnya yang besar ini. Ya, 1,5 liter. Berapa buah ininya? 19. Nah, jadi kalau yang oranye itu dari botol yang kecil. Botol yang kecil ini. Nah, ini yang sudah jadinya ya. Bagus banget. Sama ya. Jadi kita buat kemudian untuk penopangnya maka perlu dia kayu ya. Ini kayu ini 2. Nah, nanti baru kita bungkus dan kita kasih kakinya. Nah, ada busanya juga sehingga ini kalau anak-anak kita tadi 1098 anak ini bayangkan kita 1 orang. Dan itu udah berjalan? Sudah berjalan. Nah ini jadi ada proyek P5 kemarin karena kita di kurikulum Merdeka ini kan anak-anak diberikan pemahaman untuk bagaimana mengelola sampah ini. Nah kita undang juga Mbak Nopi. Jadi kita guru pun ya belajar. Kami karena di sini ada banyak penggiat-penggiat sampah ya. Betul. Dari Metro itu luar biasa sudah nih. Jadi kami kerjasama juga dengan di Metro, kami datangkan ke sini, diajari sehingga bagaimana ini tidak sembarangan. Ini kalau mencacah gini ini mungkin 2 jam untuk pemula. Karena ini selain harus padat juga perlu tenaga. Jadi dicacah dulu dikecil-kecilin baru dipadatin. Baru dipadatin, dimasukkan, padatin ini ada nanti pendorongnya biasanya seperti stick drum itulah, kayu-kayu kecil. Jadi ternyata segini pun belum tentu bisa 1 botol ini ya? Belum itu. Karena ini belum dicacah ya? Iya. Oke. Jadi semakin kecil mencacahnya semakin mudah sebetulnya masukinnya. Tapi kalau yang nggak telaten kadang kan asal. Ya. Nah ini satu kursi ini berapa nih? Berapa lama buatnya? Ya kalau sendiri. Atau kalau gimana maksudnya? Selama ini buatnya gimana? Sendiri atau kan kami kumpulkan anak-anak kan bawa minimal 1 botol. Jadi dalam 1 kelas kalau 30 anak itu sudah dapat hampir 2 kursi. Mereka yang buat sendiri? Mereka buat sendiri. Kita ajarkan. Tinggal bungkusnya ya? Tinggal bungkusnya. Kami sekolah memfasilitasi untuk bungkusnya. Jadi memang anak-anak kita juga ada dutanya Mbak Nopi. Tiap kelas duta bank sampah. Oh, duta bank sampah. Jadi kita tiap kelas itu ada sekitar 2-4 anak yang kita rekrut menjadi duta bank sampah. Tugasnya apa mereka? Tugasnya yang mengajak teman-temannya. Ya, jadi bagaimana peduli sampah ini memang ya perlu dari hati sih ya. Kadang kita sudah anak-anak buang sampahnya aja kadang-kadang sembarangan. Asal-asal Padahal sampah yang dibuang itu kalau dikelola dengan baik menjadi suatu hal yang menjadi bermanfaat. Sesuatu yang berharga ya. Iya. Terus bagus banget Ibu kursinya nih. Ini Bu, udah dijual belum? Ada yang pesen nggak nih? Ada ini pesan. Kita buka di ini juga di Shopee. Wah, namanya apa? Nanti saya yang itu ada Pak David ya. Nah, karena kami kemarin waktu kita ikut lomba inovasi daerah juga kami mewakili SMA untuk di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung gitu. Jadi pemirsa ini adalah inovasi yang luar biasa sekali dari SMA Negeri 5 digagas oleh Ibu Kepala Sekolahnya membuat kursi dari Ecobrick ya. Ini Ecobrick ini ukuran 1,5 ya. 1,5 liter ini 600 mili ya. 600 mili. 60 iya. Jadi ini bagus banget ya pemirsa. Ini kuat kita dudukin ini adalah kursi dari Ecobrick. 100 kilo. Kuat. Ini berat ini Mbak Nopi. Ini meja gimana nih meja? Ya meja ini lebih gede lagi nih. Jadi tapi ukuran ini? Iya ukuran ini. Ini meja lebih banyak lagi 36 ini, hampir 36. Bagus banget. Udah yang beli udah banyak nih Bu. Yang pesan ada aja yang pesan. Tapi kalau untuk jual ini kami kadang jadi hadiah aja Mbak Nopi. Jadi souvenir ya. Karena kami sayang juga kalau mau semuanya dijual itu ini buatnya susah. Dan proses pembelajarannya ini yang memang yang mahal. Ya bagaimana menanamkan pada anak-anak untuk peduli sampah. Bagaimana saya memikirnya nanti sampah itu kan sangat sampah plastik ya, sangat sulit untuk dikelola atau oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, coba bayangkan 10 tahun lagi ke depan. Atau kita cita-cita Indonesia emas tahun 45 ini jangan sampai mungkin hampir 20 tahun lagi bagaimana nasibnya?
sampah semua ini. Kita mungkin tertampar kemarin ketika ada apa namanya yang anak-anak muda dari Bandung. Yang bersihin sampah ya. Yang bersihin sampah di Lampung, bayangkan ya. Kita orang daerahnya sendiri tidak abai kan gitu ya. Jadi inilah yang menjadi, kita juga Mbak Novi sudah jejaring. Maksudnya gimana? Jadi kita expose ini, kita banyak juga bantuan dari Coca-Cola. Kita kerjasama. Mereka kasih botolnya? Bukan, mereka yang edukasinya. Mengedukasinya. Jadi mereka juga punya CSR untuk lingkungan hidup. Jadi yang kerjasama CSR dengan apa namanya Coca-Cola. Diberikan ke sini juga. Jadi kami gratis sebetulnya jadinya ya. Luar biasa sekali. Kemudian juga Bank BNI. Bank BNI juga bantu kita ya, pengadaan sampah tempat sampahnya, dan mereka juga ketika kita expose ke BNI ini, mereka sangat senang. Artinya kan ini lahir dari anak-anak kaum muda yang memang harus kita selalu kembangkan lah ya. Harus selalu kita anak-anak itu bagaimana kita arahkan untuk bisa ada manfaatnya lah hidup ini ya. Jadi jangan sampai mungkin ini yang tidak berguna ini apalah gunanya, tapi ternyata bisa jadi tempat duduk yang bagus banget ini pemirsa. Oke pemirsa, ini kita udah bahas satu tentang EcoBrick ya, produksi dari SMA Negeri 5 yang luar biasa sekali ini. Jadi ternyata malah bisa dapat di Shopee, ternyata bisa pesan di Shopee ya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa, ada satu tema lagi, ada satu bahasan lagi yang akan saya obrolin dengan Ibu Kepala Sekolah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. BUMN menjawab tantangan zaman dengan melakukan transformasi holding subholding di tubuh PLN. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia. Dengan transformasi menjadikan PLN lebih kuat dan menjadi jantung perekonomian Indonesia. Dengan transformasi, hari ini PLN jauh lebih sehat, mengawal transisi energi demi Indonesia yang lebih berjaya. Aset yang semula tersebar dikonsolidasikan, organisasi yang awalnya terfragmentasi lebih difokuskan, serta ruang pengembangan bisnis yang terbatas menjadi value creation yang semakin luas. Transformasi ini membawa perubahan besar. Kualitas layanan meningkat, ekosistem industri dalam negeri menggeliat, dan daya saing di kancah global menguat. The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Pemirsa, masih bersama saya dalam channelnya Novi Balga. Kita masuk lagi di sesi kedua. Setelah tadi di sesi pertama kita ngobrolin tentang EcoBrick yang luar biasa, produksi dari SMA Negeri 5 yang digagas oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada yang namanya dual track. Kalau dulu namanya double track. Double track itu adalah program pemerintah pusat ya, Bu? Itu apa sih? Double track ini, Mbak Novi, mungkin saya sedikit ke belakang ya. Kenapa double track ini menjadi prioritas juga untuk di SMA 5 untuk bagaimana kita memberikan selain aspek kognitifnya ya, tapi kita juga ditambahkan dengan keterampilan. Ya. Nah, hanya mungkin karena memang kita juga siswa yang akan keluar, ini kita prioritaskan untuk kelas 12. Oh, yang mau lulus ya? Yang mau lulus ya. Jadi yang mau lulus ini kita berikan keterampilan ya, soft skill-nya, dia sesuai dengan yang kita kerjasama. Ya. Kerjasama kita sudah terjalin adalah dengan Polinella. Ya. Itu mengambil ininya patisserie ya, jadi membuat kue. Buat kue. Ya, buat kuenya tentunya bukan buat comro, ketimus, bukan. Bener-bener kue. Kue-kue yang memang pastry gitu kayak pastry di hotel-hotel lah ya. Kemudian ini kita kirimkan anak-anak ini sekitar 30 anak ya. Kita tes juga dulu. Oh, dites dulu ya. Kalau nggak serius buat apa, kasihan. Bener-bener. Yang karena ngantri yang kepengen. Yang benar-benar berminat ya. Berminat gitu, dan memang ini kita utamakan untuk anak yang tidak akan kuliah, Mbak Novi. Oh, dengan jadi segala macam alasan lah ya. Biasanya kan anak-anak kita kan juga anak-anak kita kan tidak semuanya ekonominya mampu. Ada yang memang, Bu, saya tidak akan kuliah. Nah, untuk yang seperti ini kan jangan sampai besok-besok menambah pengangguran baru. Ya. Nah, kita berikan soft skill-nya yaitu kerjasama dengan patisserie. Ya. Ada itu di jurusan ya. Jadi salah satu jurusan di Polinella.
di Polinela ini patisserie baru D2, Mbak Novi. Ya. Jadi saya sowan atau audiensi dengan direktur Polinelanya ketika kami sampaikan bahwa SMA 5 ini setiap tahun ini ya sekitar ada 30-35% itu anak yang akan tidak kuliah ya. Kemungkinan mereka tidak kuliah. Nah, itulah kami minta bantuannya untuk kerjasama mendidik lah ya. Mereka kasih judulnya betul pelatihan atau apa ya? Double track untuk langsung dual track. Oh, dual track. Sekarang dual track namanya. Dual track itu jadi ilmu sekolah SMA-nya dapat, kemudian keterampilannya dapat. Jadi setengah kayak semi SMK lah. Iya, betul jadi sekali. SMA yang diberikan soft skill-nya. Iya, tapi ini khusus untuk apa tuh namanya buat kue tadi? Ya, yang kue yang sesuai anaknya ya. Misalnya anaknya pilihannya pengennya apa aja tuh Bu yang ada dengan ini desain grafis. Oh, desain Kalau grafis. desain grafis itu kami kerjasamanya sama Dharma Jaya. Oke. Ya. Nah itu juga anak-anak kan sekarang bagaimana Mbak Novi, anak-anak yang sudah minimal kayak Photoshop kan, kalau kerja-kerja di ngedit-ngedit dia sudah pada pintar lah. Betul. Nah kemudian kerja di banner kan itu kan memerlukan orang-orang yang terampil seperti itu. Dan kami ya siapkan juga anak-anaknya yang mana yang berminat, tapi ini harus serius ya karena memang ada absensinya mereka itu, kemudian juga ada ujiannya. Nah anak yang tidak lulus dilihat dari presentasi kemudian ujiannya nilainya jelek ya tidak lulus, nggak masalah. Ada juga yang nggak lulus. Tapi mereka tetap dapat ilmunya dapat, tapi tidak punya sertifikat. Iya. Oh, ini dapat sertifikat ya? Dapat. Nah, itu. Ada berapa anak nih Bu yang udah berhasil? Kita tiap tahun tahun? Kan ini sudah tahun kedua. Ini tahun ini belum Mbak Novi. Belum. Tahun kemarin berapa jumlahnya? Tahun kemarin itu sekitar tiap ini 30-30. 30-30. Itu semua dapat sertifikat ya? Dapat. Waduh. Dapat. Makanya kalau sekedar mau kerja misalnya di bakery di Jaya Bakery, misalnya di UC Akmal, insya Allah kompetensinya udah ada. Kompetensinya sudah ada. Karena memang Polinela pun sudah kerjasama dengan atau mereka buat usaha sendiri, buka toko kue sendiri ya. Bisa jadi itu. Nanti kita pokoknya yang penting bagaimana kita menyiapkan ilmunya. Ya. Kalau ilmunya sudah ada, tinggal mereka kembangkan. Tapi kembali ke anaknya juga ya Bu. Kalau sekolah sudah memfasilitasi nih, kalau anaknya memang nggak berminat ya, ada juga yang begitu mungkin. Ada juga bisa jadi. Tapi kan itu kita juga nggak terpantau ya. Tapi paling tidak kita berikan ilmu, skillnya silahkan dikembangkan. Nah, gitu. Itu yang pentingnya. Baiklah Bu, ini kan Ibu sepertinya sangat ingin ketika Ibu ada di sini di SMA Negeri 5, kebermanfaatan itu sangat banyak gitu Ibu ingin. Kepikiran gitu, jangan sampai anak-anak nganggur gitu kan. Kepikiran supaya anak-anak ada kreativitas sambil sekolah udah ada penghasilan nih, ada yang beli hasil karyanya. Kenapa Ibu sampai berpikir begitu Bu? Oh gini, Mbak Novi, mungkin karena saya itu tadi hidup harus bermanfaat juga. Betul. Saya di sini pun harus ada yang menjadi kenang-kenangan. Oh ternyata ide itu ya tidak hanya di sekitar kita. Saya mungkin kalau ada waktu luang Mbak Novi, saya browsing. Ya, saya selalu browsing. Saya tidak malu untuk lihat sekolah-sekolah lain yang memang punya skill, punya ini lebih baik ya. Kita nggak apa-apa. Ya, saya punya jejaring juga. Nah, kebetulan seperti kayak kemarin aja kita acara PWI, kita ke Banjarmasin. Saya mengunjungi 3 sekolah. Oh iya, betul. Dapat lagi ilmu. Dapat ilmunya kita. Kita saling tukar pikiran sama kepala-kepala sekolah yang ada di Banjarmasin. Ternyata oh betul juga ya. Jadi kita bisa sampai sekarang pun saya masih jadi apa yang ada di SMA 5 mereka juga suka minta. Gitu. Kita apa sih yang ada di SMA 5 share gitu. Seperti PPID mungkin Mbak Novi tadi malam sudah lihat ya SMA yang sudah menuju informatif ya. Keterbukaan informasinya dari Komisi Informasi ini SMA 5 baru seprovinsi Lampung. Luar biasa. Ibu, artinya memang kita mau belajar, mau tahu dan pasti bisa gitu saya. Kalau untuk Ibu pribadi, Ibu punya keinginan apa lagi nih dalam hidup Ibu? Membuat apa yang ingin Ibu capai berikutnya? Tentunya kalau dicapai banyak lah. Saya golden yang akan pengen dicapai itu ya banyak ya. Tapi mungkin bagaimana? Oh ini Mbak Novi mungkin belum tahu. SMA 5 ini sudah hat-trick loh kita. 3 tahun berturut-turut SNBP terbanyak terus seprovinsi Lampung. Nah ini juga jadi memang saya pertama awal ke SMA 5
sudah wanti-wanti dengan guru kita, dengan stakeholder ya, dengan wali kelas, dengan manajemen, bagaimana sekolah kita ini bisa diangkat. Jadi jangan orang tahunya SMA 2, SMA 9. Kita juga untuk wilayah timur ya, insya Allah. Nah, ketika seperti itu kita sama satu frekuensi, ya, ada keinginan begitu, anak-anak ini kita berikan ilmu, ya, ilmu yang kalau begini Mbak Novi, anak itu bisa mungkin masuk, kalau dulu tuh namanya jalur PMDK atau jalur undangan ya. Undangan kan sangat bergengsi loh masuk undangan tuh. Orang tua juga seneng. Mungkin sekampung bisa diundang nanti yasinan. Betul. Syukuran ya. Ketika anaknya masuk undangan itu luar biasa orang tua. Nah, anak itu sudah ada tiketnya. Ya, karena SMA 5 ini kan paling maksimal ya, kita sudah akreditasi A itu kan 40%. Siswanya lulusannya itu boleh untuk ikut program SNBT kita daftarkan. Nah, 40% ini gimana caranya supaya semuanya lulus semua? Nah, kita tahun lalu ada 144 anak yang kita rekomendasikan. Enggak semua, kita baru 70%. Nah, kita kemarin itu dari 144 anak itu 99 tembus. Nah, itu artinya grafiknya semakin meningkat ya. Artinya kan ada masih 50. Nah, itu yang 50 itu ada yang human error, kita kadang anak-anak itu kan sudah kita arahkan, nak milih ini, karena memang kan nggak mungkin logikanya. Jurusan misalnya Fakultas Hukum, itu kan nggak mungkin isinya SMA 5 semua. Betul. Sementara Fakultas Hukum, Ekonomi, itu kan kayak kedokterannya anak IPS lah. Nah, anak IPS kan pasti dominannya ke situ. Nah, kita arahkan, berikan pemahaman. Jangan semuanya ngambil Fakultas Hukum Unila. Kita bagi. Nah, akhirnya banyak yang lulus. Nah, itu jadi ada tekniknya juga. Ada strategi. Nah, strateginya kami apa? Kami gandeng Unila, Mbak. Mungkin sekolah lain belum ke situ, kami undang. Ya, panitia khusus, panitia memang di bawah pembantu rektor satunya kami undang ke sini, jelaskan. Jadi anak-anak juga jadi paham mereka. Paham. Jadi tidak boleh yang namanya misalnya satu jurusan itu 5 orang. Kan gitu. Jadi gitu. Biar rata gitu ya. Nah, itu kami sudah jalin, Mbak. Tiap tahun itu kami datangkan Unila itu paling tidak 2 kali nanti. Awal kelas 3 dan kemudian nanti setelah keluar nama-nama anaknya. Nah, kalau sudah keluar nama anak-anaknya itu sudah mengerucut. Jadi dari pihak Unila itu pembinaannya sudah anak 145. Jadi dibina ya mereka. Dan memang hasilnya memang maksimal sih ya? Maksimal. Jadi nanti guru BK-nya baru mendampingi pilihannya. Nah, itu kan kalau yang guru yang ngomong kadang kan nggak didengar anak. Tapi kalau yang dari ngomongnya Unilanya langsung, panitianya benar percaya. Oh, ternyata nggak boleh gini. Itu ya. Jadi memang strategi-strategi itu yang harus kita selaku kepala sekolah punya wawasan ya. Itu yang bikin yang mahal itu sebetulnya ide, strategi gitu kan. Jadi terus siapa juga yang akan kita cari gitu loh. Kan mungkin kita tahu di sini ada Unila, tapi kemana yang akan kita? Nah, itu ya. Nah, itu mungkin ya saya karena mungkin dulu S2-nya di Unila, jadi sudah banyak lah kenal dosen-dosennya. Jadi akhirnya buat surat Bu ke sini ya. Akhirnya begitu ya, Mbak Novi. Akhirnya, tapi intinya dari semua yang rangkaian saya di sini, kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Nah, itu yang pasti saya rasakan ya. Pasti kita ketika mentok, ya pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Yang penting kita ikhlas, saya niatnya baik. Dan guru-guru juga alhamdulillah kalau kita memang semangat juga ya. Semangat. Kalau tanpa guru-guru yang semangat saya nggak bisa lah gitu ya. Ini semua adalah ya ketika kita ada ide, kita punya pemikiran disambut oleh guru-guru, saya sangat bersenang, ya sangat senang, sehingga kita kerja itu ya halangannya sedikit. Betul. Jadi mungkin halangan-halangan yang lainnya di tingkat eksternal aja. Nah, itu yang kita harus cari lagi info gitu. Gitu aja, Mbak. Jadi terus-terusan berinovasi, terus-terusan cari ide, kreativitas ya Bu ya. Nggak berhenti sampai di sini aja kali, nanti ada inovasi baru lagi nih. Seperti yang PPID aja, kita kan awalnya tidak kenal PPID. Padahal amanat Undang-Undang nomor 16 ya, tahun 2008 itu sudah lama itu 2008. Tapi kayaknya kan belum belum familiar tentang keterbukaan informasi itu. Tapi ketika ada masalah
ya. Nah, ada salah satu SMA lah, ada sampai sidang dengan Komisi Informasi, akhirnya kita semua diundang ke kepala sekolah, jangan sampai juga ada terjadi lagi. Betul. Nah seperti ini, saya kan nggak tahu kalau ini ternyata ada rentetan dari situ, malah SMA 5 yang dapat awardnya. Padahal awalnya mungkin kita belajar dengan orang, oh ternyata seperti itu. Akhirnya kami tidak puas lah ya. Saya audiensi dengan Komisi Informasi. Saya audiensi. Saya tanyain apa sih di PPID itu yang harus kami siapkan. Karena tentunya juga satu, PPID itu hal yang baru, kami juga harus menerapkan ke guru-gurunya. Kan gitu loh. Saya mungkin dapat ilmunya, tapi guru-guru yang akan saya tunjuk atau panitianya kan enggak. Makanya saya ajak. Nah, biar dapat langsung. Selamat ya untuk SMA 5 dapat penghargaan dari Komisi Informasi untuk keterbukaan informasinya. Jadi semuanya transparan gitu ya Bu ya? Ya, insya Allah ya. Ada semua memang belum, Mbak Nopi, kami kan baru ya, jadi masih menuju informatif. Saya SMA 5 itu baru nilainya 72,4, masih jauh ya. Kalau lihat Unila itu sudah 100, waduh, mudah-mudahan tahun depan lah kita. Jadi kan tantangan baru nih ya. Karena memang waktunya juga singkat. Terus kita juga meraba-raba ya. Oh ini apa kalau baru pertama sih? Ya kalau mungkin Unila atau BUMN lalu kan udah biasa, mereka udah tahun keberapa gitu ya. Kalau kita kan baru ini, jadi ya masih ya berjalannya itu pun sudah tertatih-tatih lah. Itu pun sudah awalan yang bagus. Nah, tapi kami bersyukur kerja keras kami dihargai lah, kan gitu, membuahkan hasil sehingga ya guru-guru kami juga senang. Senang ternyata ada hal yang kalau diapresiasi itu kan gimana? Betul, dapat bonusnya gitu ya. Gitu sangat. Dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain pasti kan gitu. Baiklah Ibu, terima kasih banyak nih waktunya Bu. Terima kasih kita udah ngobrol tentang EcoBrick, tentang dual track, tentang prestasi lain dari SMA Negeri 5 yang sangat membanggakan. Terima kasih Ibu, sukses selalu, sehat selalu. Kita tunggu inovasi yang barunya lagi Bu ya. Terima kasih. Aduh malu sebetulnya Mbak Nopi, belum layak lah, banyak sekolah yang lebih dari kita ikut bangga. Ini nggak kepikir kalau ternyata kursi ini dalamnya begini. Isinya banyak botol gini, lucu dan bagus, keren sekali. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Ibu Hayati Nufus, Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dengan segala inovasi dan prestasi yang beliau torehkan dengan mengajak serta para guru juga anak-anaknya. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah dikunjungi.